Di waktu sore hari seperti ini, sudah menjadi hal biasa jika banyak orang yang sudah pulang dari tempat kerjanya. Pasalnya di waktu seperti ini memanglah semua pekerja yang masuk di waktu pagi mulai bertebaran untuk pulang di waktu sore harinya. Sebuah mobil mewah berwarna silver, kini telah memasuki kediaman pribadi sang putra. Ya, semenjak Al pergi untuk mencari Adinda, membuat Enrico dan juga sang istri Devina memutuskan untuk sementara waktu tinggal di kediaman putranya. Pria parubaya dengan wajah khas bulenya itu sudah keluar dari mobil mewahnya dan menuju ruangan dalam rumah putranya. Enrico terus melangkah ingin menuju kamarnya. Namun belum sempat dirinya sampai di kamar, samar ia seperti mendengar suara istrinya yang terdengar begitu riangnya seperti sedang memanjakan seseorang. Enrico mencoba mendengarkan lebih dekat dengan mendekatkan telinganya di balik pintu. Ulu cucu Oma, kenapa lidahnya seperti itu sayang? Hei jangan cucu Oma sengaja ya mau usil sama Oma Hem? Tanya Devina dengan mencium pipi gembul Damian yang masih baru berumur 5 hari itu. Damian yang merasa omanya terlalu sering menciumnya menjadi menggeliat tak nyaman. Dek! Seketika itu tubuh Enrico terasa membeku, tatapannya benar hanya fokus pada pintu kamar putranya. Enrico merasa sangat terkejut dengan apa yang didengarnya, istrinya mengucap kata cucu. Apa jangan. Ceklek. Pintu kamar sang putra pun telah dibuka. Enrico mengarahkan pandangannya, dan betapa terkejutnya ia saat melihat sosok yang ada di depannya, bahkan juga dengan 2 bayi mungil yang saat ini sedang terlentang di atas kasur yang besar itu. Karena mendengar seperti ada suara pintu yang dibuka, Devina, Al, dan juga Adinda pun menoleh ke arah pintu. Ma! Pa! Seru Enrico dan Devina secara bersamaan. Papa, kemarilah Pa, lihatlah, cucu kita sudah pulang ke sini. Seru Devina dengan begitu senangnya. Tanpa berpikir panjang lagi Enrico pun langsung mendekat ke arah cucu-cucunya. Enrico melihat cucu kembarnya. Dipandangnya lekat wajah kedua cucunya itu, ya sangat mirip, benar mirip. Warna mata biru keabu-abuan, bentuk alis yang sama meski terlihat masih belum terlalu terang, bentuk hidung yang sama, bahkan warna rambutnya pun sama berwarna coklat, benar bagaikan pinang dibelah 2 dengan wajah Al putranya. Enrico merasa sangat bahagia dan terharu akan kehadiran cucu kembarnya. Hingga tanpa terasa pria parubaya yang juga memiliki warna mata yang sama dengan kedua cucunya itu meneteskan air matanya. Kap. Enrico pun langsung mencium kening kedua cucunya secara bergantian. Sedangkan Agatha dan Damian hanya merespon opanya dengan menggerakkan kedua kaki mungilnya. Siapa nama cucuku ini? Tanya Enrico dengan masih menatap kedua cucu kembarnya. Agatha Gerald Giorgino, dan Damian Gerald Giorgino. Kali ini Al yang menyahut. Nama yang bagus, sahut Enrico. Papa tidak bertanya yang mana Agatha dan yang mana Damian. Tanya Devina. Yang ini, yang ada di sebelah kiri yang menggunakan baju biru ini namanya Agatha. Sedangkan yang ada di sebelah kanan yang menggunakan baju abu ini namanya Damian Pa. Tutur Devina menjelaskan. Jadi Papa jangan sampai tertukar ya. Imbu Devina lagi. Enrico memperhatikan wajah kedua cucunya, siapa tahu ada perbedaan, tetapi sepertinya sulit untuk membedakan. Tapi Ma, wajah mereka sama, kalau keduanya memakai baju yang sama bagaimana cara Papa bisa membedakannya? Sahut Enrico yang merasa bingung.
Ha. Ha, 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 ha. Devina dan Al tertawa secara bersamaan. Sedangkan Adinda hanya tersenyum mendengar kebingungan Tuan Enrico. Pa, kalau di awal memang sulit untuk mengenali. Tapi kalau Papa lebih sering melihat cucu kita, pasti Papa akan bisa membedakannya. Sahut Devina dengan masih menahan perutnya. Iya benar juga, sahut Enrico. Setelah mengatakan itu, kini Enrico mengalihkan pandangannya pada Adinda. Senyum kebahagiaan yang tadi dengan begitu riangnya terpasang, kini seolah menyurut. Adinda, seru Enrico. Iya Tuan, sahut Adinda yang begitu gugup. Maafkan kesalahan putraku, seru Enrico. Iya Tuan, saya sudah memaafkan, sahut Adinda. Pasti berat bagimu melewati semua ini, tolong maafkan kesalahan putraku ya. seru Enrico lagi. Saya sudah memaafkan Tuan Al jauh sebelum Tuan Al meminta maaf pada saya Tuan, jadi Tuan tidak perlu merasa bersalah, sahut Adinda lagi dengan tersenyum. Al yang mendengar sahutan dari Adinda pun merasa sangat beruntung karena telah dipertemukan dengan wanita yang sangat baik seperti Adinda. Terima kasih Adinda karena kamu dengan begitu mudahnya memaafkan semua kesalahanku, aku janji setelah ini tidak akan ada luka lagi yang menoreh hatimu. Batin Al. Sebuah mobil mewah berwarna hitam kini sudah mulai memasuki sebuah rumah yang cukup mewah yang terletak tidak terlalu jauh dari kediaman pribadi Alexander. Vita dan Pak Budi merasa sedikit heran dengan rumah yang akan mereka tinggali. Bukankah rumah yang dikatakan oleh majikan Adinda adalah rumah sederhana? Tetapi kenapa sepertinya rumah yang ada di depannya ini terlihat sangat mewah? Tuan Budi, Nona Vita, ini adalah rumah yang akan Tuan Budi dan juga Nona Vita tinggali. Di dalam rumah ini sudah ada 4 orang asisten rumah tangga, dan juga 5 orang penjaga yang selalu setia menjaga keamanan di rumah ini. Jadi jika Tuan Budi dan Nona Vita sedang membutuhkan sesuatu, katakan saja pada mereka, ucap Andrew menjelaskan. Tuan, tapi sepertinya rumah ini terlalu besar untuk kami, sahut Pak Budi. Benar Tuan, rumah ini terlalu besar, kami hanya ingin tinggal di rumah sederhana saja, sahut Vita yang ikut menimpali. Maafkan saya Tuan, Nona, ini sudah perintah dari Tuan Al, sahut Andrew. Baiklah kalau seperti itu, saya rasa tugas saya sudah selesai, jadi saya permisi dulu, sahut Andrew sopan. Andrew pun berlalu pergi meninggalkan Pak Budi dan juga Vita. Dasar pria robot, tidak ada senyumnya sama sekali, jadi dia hanya akan mengikuti perintah Tuan Al saja, batin Vita. Di ruang utama kini sepasang ayah dan anaknya telah duduk saling bersisian. Nampaknya dua pria beda generasi ini seperti akan membicarakan hal yang sangat penting. Al, Adinda dan juga kedua anakmu sudah kamu temukan, lalu kapan kamu akan menikahinya? Tanya Enrico. Secepatnya Pak, setelah masa nifas Adinda selesai, sahut Al. Baiklah itu adalah langkah yang bagus, sahut Enrico. Al. Lanjut Enrico lagi. Iya Pak, sahut Al. Adinda tidur di kamarmu, tidak mungkin kan kamu tidur di kamar yang sama dengan Adinda, ujar Enrico. Iya Pak, tentu Al tidak akan tidur di sana, Al akan tidur di kamar yang lain, sahut Al.
Kalau seperti itu, kenapa kamu tidak menempatkan Adinda di kamar yang lain saja kalau pada akhirnya kamu akan tidur di kamar lain? Ya, bukan papa bermaksud mengusir Adinda, tapi kan barang kamu masih ada di sana, lalu apa bedanya dengan kamu tidur di kamar lain? Ujar Enrico panjang lebar. Iya, Al tahu pa, tapi Al mau Adinda dan juga anak tetap tidur di kamar pribadi Al. Karena Al baru saja memasang CCTV di sana, jadi Al bisa mengawasi keamanan mereka secara langsung. Sahut Al. Baiklah, alasanmu ada benarnya juga. Sahut Enrico. Malam hari. Memiliki anak kembar, pastilah tidak mudah untuk diurus. Diperlukan adanya ketelatenan dan kesabaran lebih dalam menjalaninya. Itulah yang dirasakan oleh Adinda saat ini, meski usianya tergolong sangatlah muda, namun siapa sangka, Adinda begitu sabar dan telaten dalam mengurus buah hatinya. Seperti pada saat ini, setelah Damian menangis karena kehausan, sekarang giliran Agatha lah yang menangis juga karena kehausan. Setelah kedua putranya kembali tidur dengan nyenyak, barulah Adinda bisa melanjutkan tidur malamnya. Adinda untuk saat ini tidak meminta bantuan pada Nyonya Devina karena Adinda tahu jika nyonyanya itu pasti sangat lelah karena seharian ini sedang menjaga si kembar. Di lain tempat, tepatnya di salah satu kamar Art, yaitu di kamar Bima, entah kenapa Bima merasa seperti mendengar suara tangisan bayi dari kamar pribadi Tuan Alnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tadi apa yang aku dengar tadi? Tadi itu suara tangisan bayi kan yang ada di kamar Tuan Al? Apa jangan itu suara hantu? Kan Tuan Al sedang tidak di rumah. Tidak tahulah, seram. Gumam Bima yang merasa takut. Semburat kemunculan sinar mentari terlihat menghiasi belahan bumi bagian timur. Sang mentari yang hendak menyapa alam pun, nampaknya masih terlihat malu, sehingga semburat mentari itu pun menghadirkan kemunculan cahaya indah yang begitu dinantikan oleh setiap insan yang begitu ingin menikmati indahnya mentari pagi. Aroma berbagai masakan yang begitu menggugah selera pada pagi hari ini, nampaknya satu persatu telah siap untuk dihidangkan. Terlihat Bitarsi dan juga Bima telah mulai mempersiapkan perihal makanan yang akan mereka sajikan untuk para majikannya di pagi yang begitu menyejukkan ini. Bima dan juga Bitarsi hanya memasak berdua, tidak ada lagi Binadia yang biasanya juga ikut membantu. Sedangkan Ika dan juga Arti, mereka saat ini tengah membersihkan halaman belakang dengan dibantu para pekerja pria yang lain. Nah, semuanya sudah siap. Seru Bitarsi pada Bima, setelah dirasa semua menu sarapan yang akan dihidangkan sudah lengkap. Bu Tarsi, Tuan Muda Al masih belum pulang kan? Tanya Bima. Sepertinya belum, Bu. Sahut Bitarsi. Berarti memang benar, rumah ini ada hantunya, Bu. Seru Bima dengan bergidik ngeri. Hah, hantu? Hantu bagaimana, Bu? Tanya Bitarsi yang terkejut. Jadi seperti ini, Bu Tarsi. Tadi malam sekitar hampir pukul 11 malam, saya itu mendengar ada suara tangisan bayi di kamar pribadi Tuan Al. Sahut Bima dengan mimik yang terlihat serius. Hah, yang benar saja, Bu. Mungkin Ibu salah dengar. Setahu saya kamar Tuan Al itu kan ada pengendap suaranya. Jadi bagaimana mungkin Bu Ima mendengar ada suara, apalagi suara tangis bayi? Sahut Bitarsi yang merasa tak percaya. Benar, Bu Tarsi, saya tidak salah dengar. Kan Tuan Al masih belum pulang, Bu. Bisa jadi pengendap suaranya tidak dihidupkan dengan Tuan Al. Berarti kan saya memang tidak salah dengar, Bu. Sahut Bu Ima yang berusaha membenarkan ceritanya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, benar juga ya, Bu. Kan tidak mungkin di kamar Tuan Al ada bayinya. Seram Bu. Sabut Bitarsi yang merasa takut.
Iya Bu, memang benar seram, untung saja kita tidak pernah disuruh masuk ke kamar Tuan Al, bukan tidak mungkin kalau kita akan bertemu dengan hantunya. Sahut Bima lagi. Sudahlah Bu, jangan dibahas lagi, saya takut tidak bisa tidur nanti malam karena teringat terus. Sahut Bitarsi yang bergidik ngeri. Dua wanita parubaya itu pun akhirnya telah bersiap, siap untuk menghidangkan masakan mereka di meja makan besar majikannya. Tepat pada pukul 5.45 pagi semua menu sarapan telah tersaji dengan rapi. Nampak Tuan Enrico dan juga Nyonya Devina telah beriringan menuruni setiap anak tangga yang tersusun indah. Namun tidak lama dari itu, Al juga ikut melangkah dengan membuntuti kedua orang tuanya. Bima dan Bitarsi yang melihat kehadiran Tuan Alnya, merasa sangat terkejut. Pasalnya mereka berdua sama sekali tidak tahu akan kedatangan Tuan Alnya. Ada apa Bi? Tanya Devina setelah dirinya sampai di meja makan. Anu Nyonya, kami hanya kaget saja melihat kedatangan Tuan Al. Sahut Bima. Iya Nyonya, kami merasa terkejut saja Tuan Al sudah pulang, soalnya kami tidak tahu kapan Tuan Al datang. Sahut Bitarsi yang ikut menimpali. Oh, jadi seperti itu. Sahut Devina. Begini Bi, Al itu sampai di rumah kemarin sore, sewaktu Bibi semua membersihkan kolam renang di belakang rumah. Ibu Devina lagi yang berusaha menjelaskan. Tapi Nyonya, kenapa malam harinya Tuan dan Nyonya tidak menyuruh kami untuk menyiapkan makan malam? Lanjut Bitarsi. Oh itu, kalau makan malam memang sengaja kami tidak menyuruh Bibi, karena saya ingin makan makanan yang dari luar saja, ya jadinya saya memesannya. Sahut Devina. Oh, begitu ya Nyonya. Sahut Bima dan Bitarsi bersamaan. Namun meski sang Nyonya majikannya menjelaskan, tetap saja hal itu membuat Bima masih penasaran. Suara tangisan bayi yang ia dengar semalam bukanlah suara tangisan bayi kartun, tetapi benar-benar suara tangisan bayi anak manusia. Tuan Al. Panggil Bima. Al yang baru selesai meletakkan nasi dan beberapa lauk di piringnya pun langsung menoleh pada Bima. Iya Bi. Sahut Al. Tapi sebelum saya mengatakannya, saya mohon Tuan Al tenang ya. Seru Bima menginterupsi. Al mengernyit bingung, apa maksud bibinya jika dirinya harus tenang, memangnya apa yang ingin dikatakan? Tuan Al, apa Tuan tidak pernah diganggu hantu kalau malam hari di kamar sendirian? Tanya Bima dengan mimik seriusnya. Apa hantu? Bukan hanya Al yang menjawab, tetap juga dengan Devina dan Enrico. Hantu apa Bi? Tanya Devina yang sudah mulai menegang. Iya Nyonya hantu, tadi malam sewaktu saya selesai dari dapur dan ingin kembali ke kamar, saya itu mendengar dengan sejelas-jelasnya kalau di kamar Tuan Al ada suara tangisan bayi, dan saya yakin itu pasti hantu Nyonya. Sahut Bima dengan bergidik ngeri. Al, Devina, dan Enrico yang mendengar cerita dari Bima pun saling menatap satu sama lain, hingga akhirnya mereka Ha. Ketiga majikan itu tertawa dengan begitu kencangnya. Sedangkan Bima dan Bitarsi yang melihat ketiga majikannya tertawa terbahak-bahak menjadi bingung sendiri. Aduh perutku. Seru Devina yang masih terpingkal dengan menahan perutnya. Aduh Bima, di rumah ini tidak ada hantu Bi, yang tadi malam Bibi dengar itu adalah suara tangisan dari cucuku.
sahut Devina pada akhirnya. Bima dan Bitarsi yang sudah bingung dari tadi, menjadi bertambah bingung dengan jawaban dari nyonyanya. Apa maksud nyonyanya dengan cucu? Apa anak dari Cynthia sudah ditemukan? Maaf nyonya, maksud nyonya bagaimana? Saya tidak mengerti, sahut Bima. Namun kali ini Al yang menjawab. Bima, Bitarsi, maaf ya, Al belum cerita pada kalian. Anak Al sudah kembali ke rumah yang sebenarnya. Adinda sudah pulang ke rumah ini, Bi. Sahut Al pada akhir. Apa? Sok Bima dan Bitarsi. Pagi hari yang begitu menyejukkan, begitu menelusup ke setiap celah bangunan yang ada di wilayah ibu kota. Semangat para pekerja begitu menggerakkan diri mereka untuk terus bekerja dan berkarya. Menjadi seseorang yang dipercaya dan bisa diandalkan pastilah tidak mudah untuk dilakukan. Begitupun dengan Andrew Choi. Pria blasteran Indonesia, Korea itu, telah memiliki tanggung jawab lebih yang harus selalu setia untuk ditunaikan. Setelah dirinya terbukti dapat melacak keberadaan Adinda, membuat Tuan Al-nya telah menjadikan Andrew selain sebagai asisten CEO dari G Group, tetapi juga menjadikan Andrew sebagai detektif pribadi dari Tuan Al-nya. Mau tidak mau, suka tidak suka Andrew pun, harus tetap melaksanakannya. Contohnya saja seperti di pagi hari ini. Sudah semenjak dari tadi subuh dirinya telah mempersiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh Pak Budi dan juga Vita. Ya, pagi ini dengan mengendarai mobil mewahnya Andrew tengah membawa banyak pasang pakaian untuk Pak Budi dan juga Vita. Mobil mewah itu terus melaju hingga sampai ke tempat yang dituju. Andrew menghentikan mobil mewahnya di pelataran depan rumah. Terlihat di sana ada Vita yang sedang menyapu lantai. Brem, cekit. Mobil pun berhenti. Vita yang melihat adanya mobil mewah telah berhenti di halaman depan rumahnya membuatnya menghentikan kegiatannya. Itu kan mobil Tuan Andrew, kenapa pagi sekali seperti ini manusia robot itu sudah datang? Gumam Vita dengan tetap mengarahkan pandangannya. Andrew pun keluar dari mobil mewah itu. Terlihat jelas tubuh tinggi nan atletisnya, belum lagi ketampanan wajahnya yang mirip seperti opa Korea, benar-benar menambah tingkat ketampanan wajahnya. Tuan Andrew, makin hari makin bertambah tampan saja, batin Vita. Andrew pun langsung menuju bagasi mobil dan membukanya untuk mengeluarkan baju yang sudah berada di dalam box. Andrew pun mengangkat dua box baju dengan volume 50 cm tanda kali 50 cm, sedangkan 4 box lainnya masih berada di bagasi mobilnya. Permisi Nona Vita, saya disuruh oleh Tuan Al untuk mengantar baju ini ke sini Nona, seru Andrew. Iya letakkan saja di dalam Tuan, sahut Vita yang tersadar dari pandangannya. Andrew pun langsung melenggang masuk. Vita memperhatikan langkah Andrew. Kasihan sekali Tuan Andrew, sepertinya barangnya berat. Gumam Vita. Tanpa berpikir panjang Vita pun tergerak untuk membantu Andrew. Ia mencoba mengambil 2 box baju itu dari bagasi mobil, sama seperti yang dilakukan oleh Andrew tadi. Ya Allah ini kenapa berat ya, padahal ini kan isinya hanya baju, kenapa aku seperti membawa beras 5 kilo. Gumam Vita dengan sambil melangkahkan kakinya. Andrew telah selesai meletakkan 2 box baju, sekarang dirinya akan mengambil box yang lainnya lagi. Namun ketika dirinya telah berada di luar, betapa terkejutnya Andrew. Ia melihat Vita dengan membawa 2 box baju sama seperti yang dirinya lakukan tadi. Astaga, apa yang dilakukan oleh wanita itu? Gumam Andrew dengan sedikit kesal. Vita terus melangkah dengan membawa 2 boxnya itu. Ia ingin melewati dan melangkah ke teras rumahnya yang 1 tingkat lebih tinggi. Namun naas, karena pandangannya yang tertutup oleh 2 box yang dibawanya, membuat Vita tidak bisa melihat dengan benar kemana kakinya berpijak. Hingga akhirnya kaki Vita pun tertahan dan meleset ke bawah,
Akibatnya Vita tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan akan terjatuh. Astagfirullahaladzim. Pekik Vita, dengan tubuhnya yang sudah limbung ke depan. Geluduk, geluduk, geluduk. 2 boks baju itu pun terjatuh dan menggelundung. Sedangkan tubuh Vita yang sudah siap mendarat di atas teras yang keras itu, tiba-tiba saja ditarik dengan begitu kuatnya oleh Andrew. Hingga tubuh mungil Vita berada dalam dekapannya. Namun sangat disayangkan, karena Andrew yang pada saat itu juga tidak memiliki persiapan yang baik untuk menolong Vita, akhirnya 2 tubuh yang masih saling merengkuh itu pun tidak bisa menjaga keseimbangan. Andrew dan Vita sedikit berputar-putar hingga tubuh mereka akan terjatuh. Andrew yang saat itu tidak ingin tubuh mungil Vita terluka, membuat Andrew langsung membalikkan posisinya untuk menggantikan tubuh Vita, hingga akhirnya mereka berdua terjatuh dan terjadilah sebuah cium asteris N yang tak disengaja itu. Andrew bisa merasakan bibir kenyal dari gadis yang masih ada di rengkuhnya itu. Hingga setelah beberapa detik lamanya, Vita tersadar dengan apa yang sudah terjadi. Tanpa berpikir panjang, Vita langsung mengangkat kepalanya dan berusaha bangkit dari tubuh kekar Andrew. Begitupun dengan Andrew, ia mulai tersadar dari kejadian yang baru saja dia alami. Maafkan saya Tuan. Seru Vita yang merasa malu. Oh tidak, maksudku harusnya aku yang meminta maaf. Sahut Andrew dengan menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Maaf Tuan, kalau begitu saya permisi mau ke dalam. Sahut Vita. Tanpa menunggu jawaban dari Andrew, Vita pun langsung berjalan dengan setengah berlari. Ia benar sangat malu dengan apa yang baru saja terjadi. Ya Allah Vita, seharusnya kamu memberikan bibirmu ini untuk suamimu, tapi ini apa Tuan Andrew sudah lebih dulu mendapatkannya. Gumam Vita yang merasa malu bercampur kesal. Dengan terus melangkah masuk, Andrew yang melihat tingkah malu dari Vita menjadi tersenyum. Ternyata dia gadis pemalu. Batin Andrew tersenyum.